kalau kita bandingkan antara fanatik dengan taat, itu kan nuansanya beda. Ya lebih apa? Fanatik itu kesannya lebih galak gitu Pak ya. Sedangkan kalau taat itu kan ya dia muslim yang taat lah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan gitu ya, tidak minum khamar, tidak berzina dan sebagainya gitulah. Tapi kalau dibilang fanatik itu kesannya rada-rada ya agak serem gitu. Wah, keyboardnya panjang banget, fanatik dia berarti gitu. Ya kan? Kesannya kalau yang begitu-begitu tuh kesannya fanatik gitu. Wah, nggak mau melihat mukanya perempuan, fanatik dia, gitu misalnya kan. Terus kemana-mana pakai baju gamis, fanatik dia, gitu kan. Kalau imam kita nih Pak pakai baju gamis kalau harus jadi imam doang, ntar pulang juga dia pakai baju biasa lagi, berarti kan kurang fanatik sebenarnya. Kurang fanatik gitu. Nah jadi istilah fanatik itu biasanya orang melihatnya agak dengan nuansa yang tidak terlalu positif gitu ya. Kesannya kayak Islamnya jadi galak, jadi garang. Sedangkan kalau kita bilang dia muslim yang taat gitu, atau kalau bahasa orang kampung lain lagi Pak, bukan taat, alim banget dia orangnya gitu. Alim. Padahal kalau aslinya alim itu Pak, alim itu kan dari orang yang berilmu kan. Alim dari mana, kalau bisa bahasa Arab, alim gitu kan. Cuman udah jadi bahasa daerah Pak, dia alim banget gitu, nggak pernah gitu yang namanya jalan malam keluar gitu begadang nonton segala macam, alim banget di rumah mulu katanya gitu ya kan, kayak anak ayam gitu. Nah jadi jamaah sekalian, kita bicara tentang istilahnya fanatik gitu ya. Jadi begini, kalau ditanya apakah kita harus jadi muslim fanatik, tergantung yang dimaksud dengan fanatik itu apa dulu gitu ya. Kalau yang sifatnya prinsipil, fundamental, ya gampangnya gini dah, rukun iman, rukun Islam gitu Pak. Ya itu kan nggak ada kompromi dong, ya kan. Masa jadi muslim sholatnya jarang-jarang, ya itu mah bukan kaitannya fanatik tidak fanatik, berarti dia tidak soleh gitu ya kan. Sholat sehari kan 5 waktu. Nah kalau sholatnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak gitu kan. Ya orang yang bukan rajin, tapi sholatnya klop gitu Pak, gak ada yang kurang dari yang 5 waktu. Kita nggak bisa bilang dia fanatik dong, ya kan? Kita bilang dia muslim yang taat gitu. Taat kenapa? Ya mungkin Pak, sholatnya 5 waktunya nggak berjamaah, mungkin ya karena dia sibuk lah apa dan sebagainya, tidak selalu ke masjid berjamaah juga gitu. Tidak selalu jadi saf yang terdepan juga misalnya. Ya taat juga, karena kan intinya bukan tiap 5 waktu selalu di masjid, kan nggak begitu. Kalau itu sih bicaranya tentang fadilah, bicara tentang keutamaan. Setidak-tidaknya menurut ini dia nih yang penting juga, menurut madhab yang kita sepakati, kita laksanakan di Indonesia, yaitu madhab Asy-Syafi'i, dan juga mewakili jumhur mayoritas ulama, apakah itu mazhab Hanafi, apakah itu mazhab Maliki. Ada memang satu madhab, yaitu madhab Hambali. Nah memang agak beda tuh dia, istilahnya, sholat di masjid bagi laki-laki berjamaah gitu ya Pak, itu hukumnya fardu ain. Fardu ain. Sehingga kalau tidak ke masjid, ya sholatnya sih diterima, tapi sambil dapat dosa gitu Pak. Tapi itu mazhab Hambali. Kalau mazhab yang lain, misalnya Hanafi atau Maliki, mereka nggak bilang wajib, nggak bilang fardu ain, mereka bilangnya sunnah muakkadah. Nah, apa itu Pak sunnah muakkadah? Ya antara sunnah biasa dengan wajib, di tengah-tengahnya itu sunnah muakkadah. Ya sehingga kalau kita sholat berjamaah nih di masjid setiap 5 waktu itu, pertama pahalanya itu pasti besar lah, itu sepakat kalau pahalanya besar.
Tapi kalaupun lah seandainya tidak ke masjid, sholat sendirian aja di rumah gitu Pak, jatuhnya enggak dosa, enggak dosa. Kalau mazhab Hambali tadi jatuhnya emang dosa Pak, iya gitu. Tapi itu perbedaan pendapat di antara para ulama. Lantas bagaimana dengan mazhab Asy-Syafi'i? Nah, kalau mazhab Asy-Syafi'i itu sebenarnya sama sih ya, sama-sama bilang kayak sunnah muakkadah, cuman dia punya mustalahat yang sedikit beda. Sholat berjamaah di masjid bagi setiap muslim laki-laki yang rumahnya di sekitaran masjid terjangkau gitu ya, maka hukumnya itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah Pak, sholat berjamaah kayak kita gini. Tahu nggak Pak maksudnya atau konsekuensinya fardu kifayah? Fardu kan berarti kan wajib, kalau nggak dikerjain kan dosa. Tapi karena dia bukan fardu ain, tapi fardu kifayah, apa? Kalau sudah ada yang jamaah, berarti yang lain yang nggak jamaah gugur nggak kena dosa gitu Pak. Tapi ya pahalanya ya dikit gitu. Kalau dia sholat ke masjid pahalanya banyak. Ya tadi 27 derajat gitu kan. Cuman istilahnya saja. Artinya tidak dosa juga, sama aja. Cuman kira-kira kalau kita bandingkan dengan tadi mazhab Hambali yang bilang fardu ain, nah mazhab Syafi'i bilang fardu kifayah, berarti itu kan kayak sholat jenazah Pak, ya kan? Gini, umroh ya di Masjidil Haram itu Pak, setiap sholat 5 waktu kita selalu dipasangin dengan sholat jenazah. Kalau 5 waktu orang kan pada sholat, tapi giliran sholat jenazah Pak, kadang-kadang ada yang sholat, ada yang langsung pulang. Kenapa dia nggak sholat? Ya karena hukumnya fardu kifayah, tidak wajib. Kita nggak bisa, dosa lo sholat dulu, gitu kan nggak bisa bilang begitu. Kenapa? Ya karena memang tidak bukan fardu per orang gitu, tidak individual, tapi memang secara kolektif aja gitu. Nah saya punya teman itu Pak, selama haji itu Pak 40 hari dia selalu sholat wajib di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Tapi kalau sholat yang itu jenazah nggak pernah. Walaupun dia nggak langsung pulang, tapi dia duduk aja gitu di samping saya, karena kan teman sekamar. Awalnya sih saya diemin aja, tapi lama-lama saya tergelitik juga karena makin hari itu udah makin akrab. Saya tanya, Mas, kalau saya perhatiin kayaknya nggak pernah ikut sholat jenazah dah. Emang kenapa sih? Gitu kan? Kan pahalanya gede dan sebagainya. Apa dia bilang? Bukan begitu Pak Ustaz. Saya tuh pengen banget sholat jenazah. Dan terus saya nggak bisa usolinya, gitu dia bilang. Jadi gara-gara nggak bisa usoli, dia nggak sholat jenazah. Ya kan nggak sah juga katanya kalau nggak usoli. Nah, gitu. Ya ngobrol lah akhirnya gitu kan. Nah sejak itu kemudian dia sholat jenazahnya semangat gitu. Nggak ada jenazah aja ditanya, nggak ada jenazah lagi nih. Begitu udah bisa dia udah belagu gitu kan. Ini nggak pernah sholat jenazah itu. Nah jadi sholat yang fardu yang 5 waktu, kalau kita mengerjakannya ya namanya taat gitu Pak, bukan fanatik gitu kan. Jadi fanatik kalau gitu begini, woi lu nggak jamaah lo, masuk neraka lo, nah itu jadi fanatik Pak. Jadi kita jelek-jelekin orang, atau katakanlah ngancem-ngancem orang gitu kan, atau merendahkan dan sebagainya. Tapi kalau kita ngajak boleh nggak? Boleh, bagus. Wah, udah mau zuhur nih. Yuk kita makan. Loh, kok makan? Ya di sana kan ada makanan enak tuh, tapi kita sholat zuhur dulu, habis itu nanti saya bayarin, mau nggak? Cakep, nah kan gitu Pak. Jadi ngajaknya tuh yang asik gitu Pak, ngajak makan. Cuman sekalian sholat dulu, kan nggak berasa kayak sok tahu, sombong amat, nah gitu. Itu gaya kita Pak, orang Indonesia. Kita tuh tidak harus merasa sok suci di depan orang lain. Ngajak kebaikan itu ngajaknya yang bikin enak dulu, gitu Pak. Makanya di beberapa tempat itu Pak, kalau ngajak ngaji itu Pak, biasanya yang dicantumkan itu adalah hidangan. Besok jangan lupa ya, habis sholat zuhur ada hidangan makanan, gitu ya kan. Ada istilahnya ada apaan ya, lontong sayur apa segala macam gitu kan. Tapi sebelum hidangan diadakan sambil tunggu persiapan, ini ada pengajian sedikit. Ya orang kan bilang, oh iya dah, gitu kan, ngaji dah, gitu kan.
Tapi kalau bilang begini, wahai orang yang beriman, kita harus ngaji, gitu kan. Kalau nggak ngaji, kamu masuk neraka. Belum apa, udah menghina orang Pak, udah ngejelekin orang, ya orang ogah, gitu. Jadi ya cara itu geser dikit, gitu kan, biar nggak terasa gitu. Ngajak orang sholat berjamaah tuh Pak, judulnya jangan yuk kita berjamaah ke masjid, nah itu kampung Pak, ya kan. Kelihatan sok banget, sombong amat gitu kan, kayak yang rajin aja gitu kan. Nah kalau bilang pengkolan sebelah sono tuh ada warung soto enak banget tuh, apalagi kalau pas makan siang, yuk kapan saya traktir, kapan waktu, ayo. Nah jalannya jam setengah 12 Pak, mampir sholat dulu yang enak gitu ya, nah gitu kan, sholat nah akhirnya kan gitu lah ya, kan cakep tuh Pak. Jadi cara menggiring orang itu emang butuh, karena orang Indonesia tuh terlampau nggak mau lah orang tuh berasa sombong apa segala macam gitu. Itu satu. Kemudian Ramadan, kalau puasa Ramadan Pak, ya pastilah namanya orang Muslim masa nggak puasa sih gitu kan. Jadi kita kalau puasa lengkap 1 bulan full, ya tentu aja tidak fanatik lah, yaitu taat gitu namanya, ya kan. Bagaimana dengan puasa sunnah Senin Kamis Pak? Wajib nggak? Sunnah kan? Nah, terus apakah boleh kita ya istilahnya mengatakan yang tidak puasa sunnah itu kurang takwa, kurang iman, atau kurang amal dan sebagainya? Ya kan enggak juga sih, ya kan enggak juga. Tapi kan bolehnya asiknya begini Pak. Ini kebetulan di masjid kita ini setiap hari Senin sama setiap hari Kamis ada buka puasa, gitu kan. Nah, mumpung kita lewat daerah situ, kita pasin dulu pas maghrib, gitu. Tapi nanti nggak puasa, nggak apa-apa, nggak puasa juga boleh ikut makan, gitu kan. Ya kan boleh Pak ya, nggak puasa ikut makan kan boleh, nggak ada yang tahu ini, gitu kan. Paling nggak lama-lama, aduh, ini kalau sekalian puasa, enak nih, gitu kan. Ya gitu Pak. Jadi ngajaknya nggak yang kayak apa ya, kayak udah saya paling suci dan Anda tidak suci, sekarang saya sedang mendakwahi Anda. Wah, kesannya kan kayak sombong amat kan gitu ya. Nah gitu. Jadi mengajak orang pada kebaikan itu pertama ya kitanya harus yang baik dulu. Nah yang kedua nih Pak, jangan bikin jarak gitu. Jangan bikin jarak pada orang yang kita ajak. Kesannya yang kita ajak tuh orangnya sesat banget gitu ya kan, zolim banget gitu. Kita tuh suci banget gitu. Itu belum apa-apa orang sudah merasa segan. Ya mungkin kalaupun dia iya sekali itu aja, besok-besok aku terus ke masjid lagi gitu ya kan, aku disuruh ini lagi, suruh itu lagi. Nah, kan orang itu nggak siap. Nah oleh karena itu menunggu datangnya katakanlah kesadaran gitu ya, itu memang nggak bisa diburu-buru. Lain kalau memang itu kewajiban. Kalau kewajiban kan ngomongnya bukan masalah kesadaran gitu ya. Kalau sholat 5 waktu ya haruslah. Tapi kalau dia bilang saya nggak ke masjid, saya sholat di rumah aja, ya nggak usah diomelin Pak, karena dia masih dalam taat gitu kan. Nah cuman kalau bagusnya ke masjid ya, kalau dia masih belum mau ya nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting jangan sampai dia nggak sholat, karena kadang-kadang ada orang yang begitu Pak, diajakin sholat ke masjid nolak dan bilang, aduh saya sholatin di rumah aja dah, alasannya begini Pak, celana saya kayaknya saya ragu-ragu dah ada najisnya enggak, kan gitu ya. Oh ya sudah, ternyata dia nggak sholat juga Pak, cuma buat alasan doang kan gitu ya. Kan banyak tuh yang model-model, bukan di sini Pak, mau maju beliau laut selama gitu baik begitu. Ya kan dia cari-cari aja alasan dia nggak sholat gitu kan. Nah tapi gini Pak, orang yang menjalankan yang minimal dari rukun Islam ya, kayak ya pasti udah syahadat ya, syahadat, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat gitu kan. Kalau haji mah nggak penting Pak, karena haji kan dia orang kaya aja Pak, dan orang kaya sekarang belum tentu bisa pergi haji, nunggunya bisa 30-40 tahun kan kelamaan. Kita nggak jadikan ukuran lah haji apa enggak. Lagian yang udah haji tapi bandel juga banyak Pak, udah haji tapi korupsi kan ada juga ya kan, udah haji tapi maling, udah haji tapi ngerebut bini orang, nah macam-macam lah gitu kan. Ya, jadi nggak kita jadikan tolok ukur lah kehajian seorang itu, dan lebih nggak jadi tolok ukur lagi walaupun haji itu udah berkali-kali. Ada Pak teman saya itu Pak, haji dia ada kali 30 kali Pak, karena dia punya travel haji kan, tiap tahun dia balik lagi. Kalau di gelar hajinya itu dikasih pangkat 30 nih Pak, 30 tahun dia haji mulu gitu kan.
Apakah kalau dia tiap tahun haji lantas dia alim banget dia? Enggak juga, orang dia haji dari duit kok, dia di sana kan dia bisnis gitu kan. Oke, nah tetapi itu kan yang dasarnya dulu. Kemudian yang garis kedua, yang haram-haram, yang total, yang mutlak haram, ya kita nggak ngerjain. Apa misalnya? Ya kalau kata orang Jawa tuh malima, ya kan? Apa itu? Antum itu nggak malimo, paling nggak ngambil harta orang dong, ya kan? Nggak korupsi, nggak nggak nipu, nggak nyulut, nggak apa istilahnya, ya pokoknya gitulah maling. Apalagi yang kedua, mabuk, ya kan? Nggak minum homer lah pastinya, gitu kan? Nggak maling, nggak minum homer, malah dia bang madat, ya. Madat itu minum sama sih ya. Madat itu kan apa namanya mabuk ya, minum homer. Apalagi madon, madon apa madon itu? Berzina, nah gitu. Nah, bab berzina nih Pak, agak ribet nih masalahnya. Ini masalahnya. Batasannya apa berzina itu? Pak, berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Saya tanya, itu zina apa bukan? Gimana Pak? Ayo. Berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, itu zina apa bukan? Ya saya belum ngapa-ngapain ya, pokoknya dia berduaan aja. Kalau dibilang zina, bagaimana dengan tukang ojek? Itu kan yang dibawa-bawa kemana-mana tuh Pak, itu bini orang itu Pak, ya kan? Mana suaminya lagi bilang, udah lu naik ojek aja, jadi gitu. Suaminya yang nyuruh, ya kan? Kalau kena gajlukan, ngomong kan pegangan, ya kan? Wah kalau ojek kayaknya enggak ya, taksi aja lah taksi. Nah lebih tertutup lagi, kalau ojek kan dilihat orang. Nah, kalau taksi kan istri kita bepergian, dia nggak bisa naik motor sendiri, dia nggak bisa naik ojek, kita nggak boleh, jangan nggak boleh naik ojek, kita nempel lagi loh waktu ojek kan gitu. Naik taksi aja. Nah naik taksi emang aman Pak? Lebih aman lagi naik taksi itu Pak, karena nggak ada yang lihat, kan berduaan di dalam mobil taksi ya nggak? Gitu. Nah kan lebih parah lagi itu sebenarnya. Makanya ini agak lucu Pak, di Saudi Arabia kan dulu perempuan nggak boleh nyopir, ya kan? Karena istilahnya dianggap perempuan nggak boleh tampil di muka publik lah. Nah cuman kalau dia mau ke pasar, dia mau ke mall, dia mau kemana dan sebagainya kan pakai sopir. Nah malah dia ada main dengan sopirnya, orang dia berduaan kemana-mana. Emang yang nyopir lakinya, ya lakinya mau kerja. Nah bininya mau kemana-mana yang nyopir siapa? Sopir kan? Sopir laki mau perempuan? Laki lah, orang perempuan nggak boleh punya SIM. Nah gitu Pak, motornya jauh lebih besar. Nah mungkin sekarang Raja Salman mikir, ya udahlah kalau gitu sopir bolehlah perempuan, kan gitu kan. Cuman orang-orang yang fanatik di sana kan bilang, Saudi udah kiamat. Kenapa? Sejak sopir boleh perempuan, sekarang dunia sudah hancur, gitu kan. Nah mereka bilang, daripada sopirnya laki, kan dengan perempuan, ya kan? Sopir taksi laki-laki, penumpangnya perempuan. Mana lebih baik, dengan sopir taksinya perempuan, penumpangnya perempuan? Ya kan mendingan sopirnya sama-sama perempuan kan? Nah gitu. Artinya kan madoratnya malah lebih kecil, sopirnya perempuan. Tapi menurut pandangan masyarakat sana, sopir kok perempuan? Apa zaman udah kebalik? Nah, begitu. Nah kalau sopirnya laki malah berkorban kan begitu ya. Nah maka dalam hal ini yang dikatakan tidak boleh berzina, ya intinya tidak boleh melakukan hubungan suami istri di luar nikahan itu ya. Nah jalan untuk menuju ke sana itu yang beda-beda. Kalau berduaannya di dalam kamar kos, di dalam kamar hotel, ya jelas itu madorot, ya kan gitu. Nah pertanyaannya agak susah nih Pak. Sholat di musola, jamaahnya cuma 2 orang, 1 laki 1 perempuan. Boleh nggak berjamaah berdua? Itu saya sering ngomong tadi kayak gitu, ya kan? Pak Ustadz boleh nggak jamaah sama bapak-bapak? Saya perempuan, ibu-ibu sendirian. Terus ada bapak-bapak mau sholat juga. Boleh nggak kita berjamaah? Apa sholat sendiri-sendiri? Kira-kira jawabannya gimana Pak? Hah? Boleh apa enggak jawabannya? Masalahnya bukan boleh apa enggak sholat berjamaah atau enggak. Lalu berduaan itu mau sholat mau enggak? Tetap aja kan berduaan jatuh-jatuhnya, ya enggak? Gitu. Kalau mau, ya gantian sholatnya, gitu kan? Bapak-bapak dulu, baru ibu-ibu, atau sebaliknya kan gitu. Nah kalau enggak ya musolanya kayak kita gitu, ada tabirnya kan? Iya ada tabirnya Pak Ustadz, tapi kecil dan kedengeran suaranya. Pak jadi imam ya Pak, saya jadi makmum di sini.
dua, ada imam, ada makmum, pakai takbir. Gitu. Nah itu kayak gitu-gitu Pak, diskusinya kan panjang. Tapi intinya begini, apakah itu zina? Ya jawabannya kan tidak, gitu kan. Tinggal nanti masalah pembatasannya. Nah, kalau bicara sopan-sopannya, orang Indonesia nih Pak, dianggap naik ojek, naik taksi itu tidak berduaan gitu, dianggap sesuatu yang lumrah. Ya kayak misalnya nih di kampung-kampung ya, ada emak-emak pulang dari pasar gendong bakul, terus tetangganya lewat naik motor, goncengin gak Pak? Goncengin kan? Zina kan? Ya enggak lah gitu. Kenapa? Ya kecuali dia ngelencer ke hutan dulu gitu misalnya, atau ngelencer ke mana gitu. Kalau dia begitu aja udah dianggap orf gitu ya. Tapi belum tentu itu sama di tempat yang lain. Suatu ketika Aisyah juga begitu, dia tertinggal di padang pasir, ditemukan oleh seorang sahabat. Itu sahabat tuh Pak Sofwan kan serba salah, dibawa pulang apa ditinggal, dibawa pulang apa ditinggal dimakan macan Pak ya kan? Di tengah malam, di tengah padang pasir, dia dibawa pulang. Tapi rombongan itu udah beda berapa hari gitu, udah kelamaan gitu, maka nggak bisa ngejar kan, sampai di Madinah jadi gosip besar gitu kan. Nah gitu Pak, jadi kan tergantung nih. Sebenarnya sih kalau mau yang pinter nih, kalau pinter ya, Aisyah kenapa? Dikit lagi udah mau sampai Madinah, turun dah, lu jalan dikit sono, ntar kita dibilang apa-apa lagi, kan harusnya gitu Pak. Kenapa? Ya tapi kan Sofwan kan berpikir, masa sih orang Madinah segitunya mulutnya pada lancip semua, ya kan? Kan harusnya enggak gitu, mereka husnuzon gitu kan. Sebenarnya mereka husnuzon Pak, cuman kan banyak orang munafik, nah, yang lagi cari-cari celah gimana caranya melakukan sliding tackle kepada rumah tangga Nabi gitu Pak. Itu kan kalau bisa dibikin ambruk gitu Pak rumah tangga Nabi, dan ya sempat rada doyong-doyong dikit sih Pak rumah tangganya itu, ya lagi ambruk. Kalau enggak Allah turun tangan, ya kan? Allah turun tangan, turun pakai ayat, nah, mau apa lu turunnya? Allah ingin membersihkan ahlul bait gitu. Ahlul bait itu Pak di situ bukan Habib sebenarnya, itu istrinya Nabi, difitnah, kata apa berduaan sama Sofwan, padahal itu kan operasi penyelamatan sebenarnya, tapi ada dasar orang munafik, ada aja gitu. Nah, yang agak susah tuh kita bagaimana menghilangkan itu. Kalau tidak berzinanya mah tidak berzina sebenarnya, ya kan? Tapi kadang-kadang di tengah masyarakat kita, budaya kita, masyarakat kita itu tidak sefanatik, nah dia tidak sefanatik orang-orang kayak di Saudi, orang-orang kayak di mana, di Pakistan dan sebagainya. Kalau di sana budayanya memang agak lebih ketat. Contoh nih Pak, yang agak ribet nih, undangan walimatul urs, ya kan? Laki perempuan dipisah, pernah nggak Pak kejebak kayak gitu? Pernah kan? Puyang-puyang situ, ya kan? Begitu sampai, lah dipisah, laki di sini, perempuan di sini. Itu Pak yang susah, bagaimana mempertemukan kembali antara bapak dan ibu itu. Susah itu. Teman saya yang nggak terbiasa, bingung dia. Begitu pulang aja, sampai di rumah dia bingung, bini gua kemana? Pergi nggak pulang-pulang. Bininya bilang, Pak kenapa saya ditinggal? Astagfirullah, kan kita walimahan, dia tempatnya dipisah, gitu kan. Nah itu kan aneh. Sementara kalau di Saudi, di negara-negara kayak Pakistan dan sebagainya, karena memang udah budayanya itu dipisah, buat mereka nggak jadi masalah. Masih ada loh, saya ngalamin, tapi sekarang udah nggak ada ya. Tahun 90-an, naik bis di Mekah itu Pak, naik bis, itu bisnya kelas dua Pak, yang laki di depan, yang perempuan di belakang. Jadi kalau suami istri bawa anak, bingung anaknya ikut bapak, ikut ibu gitu kan. Nah nanti kalau turun di halte, kadang-kadang suaminya turun, istri nggak turun, lagi tidur, nah, siapa mau bangunin ya gitu ya. Modelnya kayak gitu tuh. Di kita nggak ada, kecuali kereta komuter lain ada gerbong perempuan, nah gitu kan. Nah kalau suami istri, suaminya nggak di gerbong perempuan, suami istri ya istrinya ikut di gerbong yang umum. Nah kalau perempuan saja tidak ada pendamping, dia masuk gerbong perempuan. Tapi kalau bis yang kayak gitu di Saudi tahun itu, tapi sekarang saya udah nggak pernah menemukan, apa saya nggak pernah naik bis ke Saudi gitu, jangan ya. Gitu. Transjakarta ada juga ya? Bisa? Atau khusus perempuan? Iya, maksudnya gini, khusus perempuan berarti kalau yang perempuan nggak masuk situ kan boleh?
Nah kalau di Saudi nggak begitu Pak, dipisah dengan perempuan. Yang perempuan nggak boleh masuk tempat laki, yang laki nggak boleh masuk tempat perempuan. Memang dipisah dalam arti total, gitu. Kalau di kita kan enggak, ada yang khusus perempuan, di mana perempuan kalau jalan sendiri, nggak sama suaminya, nggak sama siapa, ya dia masuk situ. Tapi kalau dia bersama suaminya, ya dia nggak masuk situ karena temenin suaminya di tempat yang publik, gitu kan. Nah itu kan lebih aman. Gitu. Di Saudi juga gitu Pak, yang namanya walimahan memang dipisah. Dan nah ini yang saya tertarik ya Pak, dia misahnya nggak pakai hijab, ya. Misahnya pakai hari, undangannya di hari yang berbeda, gitu Pak. Jadi misalnya nih ya, istri kita diundang, itu undangan Pak, nama istri dan tidak dan suami, enggak, suaminya nggak diundang, gitu. Undangan buat suami, nama kita doang Pak, tidak ada, dan istri nggak diundang. Jadi kalau laki-laki sama laki-laki doang, perempuan sama perempuan doang, dan di gedung yang berbeda di hari yang berbeda. Nah, nanti kalau emak-emak, mereka undangan itu biasanya jam 10, jam 11 mulainya malam. Karena undangan itu walimahan nggak ada siang Pak. Walimahan itu malam, jam 10, jam 11 baru mulai, emak-emak. Dan suaminya nganterin, gitu. Misalnya undangan di hotel apa, di gedung pertemuan apa, itu jam 9 malam dianterin, kita subuh dijemput. Karena mereka biasanya emang begadang. Yang namanya pesta itu harus begadang, ya kan? Orang Saudi, pesta itu begadang. Dijemput habis subuh lah, gitu kira-kira sama suaminya. Tapi yang ada di dalam situ semuanya perempuan. Nah kalau udah sampai di situ Pak, abayanya dibuka. Dan mereka ya pakai baju biasa aja, baju sehari-hari lah gitu. Jadi mereka hanya pakai abaya kalau di luar, nah kalau di dalam mereka nggak pakai, karena memang sesama perempuan aja, ya. Nah kita orang Indonesia nggak bisa begitu. Kalau kita pakai ada dua gedung yang berbeda, watak orang kok bikin acara kayak gitu, kan? Udah satu gedung aja pecah di tengah-tengah dikasih hijab, puyeng-puyeng tuh, tamunya, gitu kan? Nah disitu muncul, katanya fanatik, gitu kan? Matanya fanatik, kenapa? Pakai bisa hijab segala, gitu. Nanti kan di luar juga udah nggak pakai hijab lagi, gitu. Saya masih ingat tuh zaman masih kuliah, masih zaman SMA, gitu kan. Kalau ada walimah kan di hijab tuh. Tapi begitu perayaan selesai, panitianya kumpul, laki perempuan udah nggak pakai hijab lagi, gitu kan. Kayaknya tadi pakai hijab, sekarang kenapa panitia jadi cair begini? Ya Tuhan selama acara doang pakai hijab, begitu acara selesai hijab dari gulung, dan panitianya kumpul lagi aja. Mana yang akhwat dianterin sama ikhwan lagi gitu kan, dan sebagainya. Nah itu kayak gitu-gitu sebenarnya itu budaya di sana. Coba di copy paste ke Indonesia. Walaupun kadang-kadang di Indonesia juga muncul banyak ya keberatan karena bukan urfnya, gitu ya. Termasuk ini yang unik Pak, urf ya. Para ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'i sebenarnya malah agak, saya bilang agak mewajibkan cadar loh aslinya itu Pak, agak mewajibkan gitu. Kalau kita merunut kepada kitab-kitab mazhab Syafi'i, malah kayak mewajibkan cadar, ya kan? Cuman, nah ini yang unik Pak, di Indonesia, kan kalau kita tanya mazhabnya rata-rata Syafi'i semua, kita malah nggak menemukan ibu-ibu kita, ibu-ibu muslimah gitu ya, itu yang pada pakai cadar, enggak pakai cadar. Justru kalau di Indonesia ada orang pakai cadar, nah dibilang, wah ini orang fanatik nih, gitu kan. Jadi agak-agak lucu-lucu gimana gitu ya. Kebetulan begini, ini saya mau cerita sedikit. Di kampungnya istri saya, itu di sebuah pulau Bawean namanya. Itu Pak orangnya NU semua. NU semua. 99% Islam, NU. 1%-nya Muhammadiyah lah gitu kan. Nah, sebagaimana kita tahu orang NU kan kalau ibu-ibunya kan nggak pakai cadar gitu kan. Nah yang unik adalah di sana ada pesantren, lalu Ning itu anak perempuannya Kiai gitu kan, sekolahnya di kalangan orang Arab di Darwa, terusin ke Yaman. Mazhabnya Mas Syafi'i tulen 100%. Tahu nggak apa yang terjadi? Begitu pulang dia pakai cadar, orang pada bingung, wah kena pengaruh nih, ya kan gitu ya, karena aliran cadar gitu kan. Nah si Ningnya itu kan masih keluarga saya, kalau sama saya dia cerita, dia bilang, Mas,
saya kan mazhab Syafi'i, kenapa saya dituduh-tuduh aliran aneh-aneh? Ya, mazhab Syafi'i kita di Indonesia tuh udah berbaur dengan masyarakat kita. Syafi'i yang tidak pakai cadar. Kalau ente saya bilang cadar itu kegedean itu kalau ukuran Indonesia. Tapi kalau di sana orangnya cadaran semua. Nah iya, itu kan Syafi'i versi Yaman. Nah kalau kita mau Syafi'i versi Indonesia, gitu kan. Tapi saya bilang begini, dibilang Syafi'i mewajibkan cadar, kan tidak seluruhnya. Iya sih katanya. Nah itu dia. Tidak semua ulama mazhab Syafi'i mewajibkan cadar. Gitu. Pertanyaannya, kenapa lu ngambil yang mewajibkan? Gitu. Biar beda apa gimana? Nah, gitu. Ya enggak sih. Ya sudah, harusnya emang nggak usah. Ngapain lu pakai cadar? Kalau lu kuliah lu pakai sana. Karena ketemu dengan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang mewajibkan cadar. Ada tuh Pak di mana? Cianjur ada sebuah pesantren perguruan tinggi sih sebenarnya. Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu bikinan dari orang Suriah bernama Dr. Syekh Hasan Dido. Orang Syria, tapi bikin pesantren di Cianjur dengan nama pesantrennya Ma'had Al-Imam Asy-Syafi'i. 100% Syafi'i, nggak dikurang-kurang sedikit pun, 100% Syafi'i, ya kan? Nah, ketika saya ke sana, saya kan ngajak anak, istri dan sebagainya, dan di sini kan nggak pakai cadar, gitu kan? Dia bilang harusnya itu pakai cadar, gitu kan? Saya bilang nggak juga, kan nggak semua Syafi'i mewajibkan cadar, gitu. Iya sih, tapi kita pengennya yang versi pakai cadarnya. Nah, gitu. Dalam posisi ini tuh Pak, itu begitu fanatik nggak Pak? Ya, iya, kan tidak semuanya mengatakan wajib. Di dalam mazhab Syafi'i tidak semua ulama mazhab Syafi'i mengatakan wajib. Memang sebagiannya iya, gitu. Nah, fanatik nggak fanatik tergantung. Nah, kalau ente ada di Syria, ente ada di Yaman, di masyarakat yang semuanya pada pakai cadar, dia pakai cadar lah, gitu. Tapi di tengah masyarakat Indonesia yang sudah punya pemahaman cadar itu fanatik, ya kalau dipakai ya jangan salahin siapa-siapa kalau dia bilang, ada orang fanatik, ada orang fanatik, gitu kan. Nah, yang lucunya yang saudara saya yang di sana itu Pak, kalau sama saya dia buka cadar. Saya bilang, kenapa lu buka cadar? Kan kita bukan mahram, tapi kan kita saudara. Oh, kalau saudara boleh, jadi nggak sesuai juga. Ya harusnya kalau bukan mahram tetap pakai cadar gitu Pak. Tapi dia bilang enggak, kalau sama keluarga di dalam bukan apa-apa. Karena kan nggak wajib. Lu tahu itu nggak wajib, kamu pakai, gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah Pak. Ya kan, di tengah masyarakat kita itu kadang-kadang ingin menunjukkan bahwa saya berbeda loh sama kalian. Nah, saya itu lebih bisa milah gitu kira-kira. Nah itu kadang-kadang orang sebel juga gitu. Apa sih lu sok belagu amat gitu kan. Padahal sebenarnya dia mungkin maksudnya bagus. Dia ingin memperbaiki diri. Dia ingin istilahnya ya naiklah derajatnya gitu kan. Cuman kadang-kadang yang kurang dia pahami adalah tidak semua masyarakat lingkungannya siap dengan hal ini. Contoh, ada satu masjid Pak, saya sering ngisi pengajian di situ. Kapan waktu saya mampir pas maghrib, memang ke maghriban saya sholat di situ. Masya Allah, itu imamnya mah kalau ngisi pengajian bareng sama saya dia dengerin sih. Cuman kadang-kadang emang kebangetan. Masa maghrib dia baca Al-Jumu'ah, mentang-mentang itu malam Jumat sih ya. Dia baca Al-Jumu'ah panjang Pak, ya kan? Bahkan kedua Al-Munafikun panjang juga sih. Sebenarnya begini Pak, kalau saja masjidnya bukan di pinggir jalan dan orang banyak yang pada mampir sholat dulu, it's okay, nggak ada masalah. Al-Jumu'ah itu nggak panjang-panjang amat sebenarnya. Tapi kan dia bacanya begini Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kelamaan woi gitu kan. Nah padahal dia pingin menunjukkan baca Quran yang baik bukan yang dengan makhraj, yang dengan segala perasaan kan gitu ya. Saya bilang jangan begitu. Nanti kalau baca gitu subuh lu nggak apa-apa. Kan orang nggak buru-buru mau kemana. Tapi kalau maghrib masjid itu di pinggir jalan, bacalah kuliah sama guru. Allahu Akbar, kuliah ayyuhal kafirun kan cepet gitu kan. Tapi kalau gitu kurang meresep. Nah urusan meresep apa nggak resep itu tahajud gitu.
Ketika ente sholat di pinggir jalan, ya kan? Apalagi saya suka tuh Pak, kalau lagi apa tuh pulang kampung bawa mobil, kan berhenti di itu tuh di rest area. Ada tuh yang pada jadi imam gitu, ya kan? Wacanya panjang banget, saya batalin kan. Woi, cepetan gitu, buru-buru. Pernah juga tuh Pak, pesawat udah panggilan terakhir. Padahal penumpang, berpanggil-panggil Pak. Ini imam masih rakaat pertama, sujudnya lama banget, rukuknya lama banget gitu kan. Saya batalin aja, udah batal. Saya sholat sendiri aja lah gitu, kenapa? Jadi gini Pak, perasaan seorang lagi ingin dekat sama Allah, itu bagus Pak. Tapi kalau dengan itu dia mengganggu orang lain, nah itu kan yang jadi masalah sebenarnya, gitu kan. Nah harus kita paham, kita di depan orang yang ya orang yang buru-buru, orang awam dan sebagainya, udahlah kita sholat yang simpel-simpel aja. Gak usah menunjukkan bahwa saya tuh kalau sholat khusyuk dan kalau sujud lama, ntar jidatnya kurang hitam dan sebagainya. Gak harus kayak gitu juga kan. Gak harus menunjukkan bahwa kita tuh lebih gitu dari orang lain. Justru harusnya orang menyangka kita kurang, ternyata kita pinter gitu Pak, ternyata kita ilmunya banyak. Nah itu kayak gitu. Harusnya gitu kan, jadi kita tutupi biar orang nggak nganggap kita tuh hebat, biasa-biasa aja gitu kan. Ternyata begitu ditanya, ini dia nih, gitu kan. Itu yang perlunya begitu justru harusnya. Bukan gimana caranya biar orang memandang kita tuh hebat banget. Gitu. Ada teman saya tuh Pak, baru pulang umroh. Karena di sana dia borong gamis banyak, sama sorban banyak. Nah, dia kemana-mana pakai gamis tuh, gitu, ya kan. Pernah lo rasain, kenapa? Begitu dia berhenti di maghrib itu, orang pada fadol. Nah, dia pakai gamis. Ayo Ustaz, silakan. Maju dia ke depan, ya kan? Jadi imam. Padahal Fatihah belum benar Pak, gelentang-gelentang gitu kan. Kesel gue pakai gamis gitu, lo pakai baju biasa aja, pakai jeans gitu, biar nggak dianggap ustaz gitu kan ya. Ya artinya harus siap dengan siap mental, kalau udah pakai baju kayak gitu dianggap ustaz kan gitu. Nah tapi ya kadang-kadang penampakan kadang-kadang suka menipu Pak ya, kadang-kadang gitu ya. Kalau teman saya ada gini Pak, dia ustaz juga, cuma badannya kecil Pak, emang badannya kecil gitu kan, penampakan nggak kayak ustaz gitu. Suatu ketika saya minta tolong gantiin saya karena saya pas umroh gitu kan. Besoknya pihak pengundangnya bilang, "Ustaz, ada pengganti yang lebih gedean lagi nggak badannya?" Kecil banget katanya gitu. Tapi gimana materinya? Nah, kalau materinya mantap gitu kan. Cuman orangnya kekecilan gitu. Bisa nggak dikasih baju yang gedean dikit biar kesannya tuh kayak ustaz besar, ustaz kabir gitu kan. Ada, saya bilang besok saya kirimin dah. Kirimin Pak. Memang badannya gede banget gitu kan. Mana jenggotnya panjang, suaranya juga serak-serak basah begitu. Assalamualaikum. Gitu kan. Nah yang kayak gini Pak Ustaz, orang pada mantap nih gitu. Tapi dia belum lulus kuliah tuh, belum LC itu. Nggak apa-apa lah, belum lulus kuliah, yang penting penampakan dulu katanya begitu. Ya orang kadang-kadang menilai dari segi penampakan gitu kan. Ya itulah jemaah sekalian, tiba-tiba udah jam 1 aja ya, kita tutup dah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa fi ni'amahu wa yukafiru mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa ittaba'na ar-rasula fakunna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.